Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan mendemonstrasikan penggunaan suatu software yaitu VOS Viewer atau VOS Viewer, yang pada dasarnya software ini digunakan untuk menganalisis dengan cara memetakan suatu permasalahan atau suatu kata kunci. Riset bisa. Kita mulai saja. Untuk yang pertama, kita membuka dulu tampilan VOS Viewer. Nah, ini aplikasi VOS Viewer. Nah, ini aplikasi yang digunakan untuk menganalisis dengan memetakan suatu permasalahan atau suatu topik terbaru, satu kata kunci. Pada dasarnya aplikasi ini bisa digunakan untuk riset penelitian ataupun untuk mencari novelty, atau bisa digunakan dalam pengembangan kepenulisan skripsi juga, tesis ataupun tugas akhir. Nah, ini merupakan tampilan dari VOS Viewer, seperti ini tampilannya. Nah, untuk yang pertama kita bisa memilih create, ya ini. Nah, di sini ada pilihan 3. Jadi ada membuat map berbasis data network. Nah, di sini artinya membuat map ini dari file VOS yang sudah ada. Dari file VOS itu ibarat dibuka langsung. Nah, untuk create a map based on bibliographic data, ini sama saja memetakan suatu data itu berbasis dari bisa menggunakan nama jurnal atau penulis artikel, kemudian keyword, judul, ataupun berapa kali citasi di sini di create map ini. Kemudian yang ketiga ada create a map based on text data. Nah, ini yang biasanya digunakan untuk mencari kebaruan atau mencari trending riset saat ini. Nah, kita memilih ini saja. Nah, di sini aplikasi VOS Viewer ini akan membaca beberapa formatnya. Bisa jadi file VOS Viewer ataupun dari file database bibliographic dari Scopus ataupun dari Web of Science dan kawan-kawan. Kemudian ada bisa membaca data dari file reference manager, ya ini for apa, ada tulisan supported file types dari RIS, EndNote dan RefWorks. Kemudian ada membaca menggunakan API, Crossref. Nah, ini termasuk pengindeks suatu jurnal ya, Crossref, Semantic Scholar dan kawan-kawan. Biasanya saya menggunakan ini, read data from reference manager files. Saya pilih yang nomor ini saja. Sebelum memanggil dari file RIS ini, alangkah baiknya kita punya file RIS dulu. Untuk mencari atau mendownload file RIS itu yang pertama, yaitu kita membuka, misal saya membuka ScienceDirect, kemudian saya pilih Advanced Search. Nah, saya ingin mencari topik yang berkaitan dengan antibakterial, misalnya jadi bakteri hewan kecil, Pak, antibakterial berarti ada sesuatu yang membunuh bakteri itu. Ini saya cari di ScienceDirect. Saya atur tahunnya sejak tahun 2020. Saya search. Nah, ini muncul 20.000 artikel yang semuanya dapat dicari sesuai kata kunci atau yang kita ketik untuk mencari artikel tersebut. Misalnya saya ingin mencari atau mendisplay 100 artikel, mencari kebaruan atau tren riset
dari 100 artikel. Lalu caranya dengan centang semuanya, lalu kita ekspor. Saya pilih RIS. Masih mendownload, saya buka download nanti. Ini filenya yang paling atas. Misal saya kemudian tadi saya sudah mendapatkan file RIS, saya panggil filenya. Ini artinya sudah terpanggil. Mari kita next. Di sini untuk mencari kebaruan suatu riset atau trend riset itu biasanya diekstrak dari judul saja ya, judul dan abstrak, atau judul saja atau abstrak saja. Nah, untuk mencari kata-kata yang sering dikutip, sering disebut atau trend riset, itu saya menggunakan abstract field. Nah, ini merupakan metode counting, boleh pakai full atau binary. Saya pakai binary saja. Nah, maksud dari threshold atau minimum number of occurrence of term ini 10. Berarti VOS ini akan membaca kata ya, dari abstrak ya, dari 100 artikel yang telah kita download melalui format RIS. Dan di dalam 100 artikel itu diekstrak seluruh abstraknya. Nah, itu dapat dicari kata-kata yang sering disebut. Nah, di sini kata-kata yang sering disebut minimal 10 kali. Bisa saya turunkan. Nah, ketika saya turunkan menjadi 5, berarti VOS akan membaca kata-kata yang sering disebut minimal sebanyak 5 kali. Nah, minimal sebanyak 5 kali di sini. Kalau saya turunkan berarti semakin banyak ini mid thresholdnya ini. Misal saya ingin menganalisis kata-kata yang sering disebut 3 kali dalam abstrak 100 artikel. Next, ternyata ketemu 118 kata. Dari abstrak pada 100 artikel itu ada 118 kata yang minimal disebut 3 kali ke atas ya. Jadi yang ini tadi itu minimal 3 minimal ya. Jadi yang di atas 4, di atas 3 pasti akan kebaca, yang di bawah 3 tidak akan kebaca. Nah, kemudian kita next lagi. Nah, ini merupakan kata-kata yang data-data yang disebut sebanyak 118 kali occurrence ini. Ini ada 118 kata di sini, minimal 3 sampai 17. Di sini kita bisa mengatur kata-kata yang tidak perlu ditampilkan di dalam roadmap, di dalam pemetaan. Misal strategi saya uncheck, kemudian judul saya uncheck, kemudian review saya uncheck. Boleh bebas, saya cek semua saja, saya finish. Nah, ini merupakan pemetaan dari 100 artikel di dalam abstrak itu yang sekiranya dapat diekstrak dari pemetaan ini, dapat diekstrak topik penelitian ataupun riset yang sering trending, yang sering digunakan, itu akan terbaca melalui ekstrak kata-kata di dalam abstrak. Misalnya saya mengamati AGNP. AGNP ini terjadi sebanyak 9 kali di dalam abstrak itu. Di dalam abstrak itu terjadi atau disebut sebanyak 9 kali.
Dan ini dari 100 artikel tuh terlink 41 kali. AgENP ini termasuk istilahnya Ag itu perak, NP itu nanopartikel. Nah, berarti perak nanopartikel ini sering digunakan dalam kata kunci antibakteri. Nah, kita bisa mencari tahu apa hubungan Ag nanopartikel dengan antibakteri. Apakah membunuh antibakteri ataupun sebaliknya. Kemudian ada grafen oxide. Nah, di sini grafen oxide terhubung juga di dalam bacterial growth, AgENP juga. Ini juga terkait dengan suatu riset atau terkait sering disebutnya grafen oxide itu menimbulkan pertanyaan juga. Di sini yang paling besar bulat-bulatannya ini, ya ini termasuk suatu kata yang sering disebut di dalam 100 abstrak dalam 100 abstrak artikel itu. Jadi strategi paling banyak di sini. Nah, di sini semakin kecil berarti kata tersebut jarang disebut. Ada elektron mikroskopi. Di sini kita juga bisa memvariasi size variation. Jadi size variation ini untuk memperjelas titik-titik atau kata-kata melalui bulatan-bulatan itu agar lebih jelas mana yang lebih sering disebut. Untuk tampilan ini merupakan tampilan network visualization. Ini bisa diganti ke overlay. Nah, untuk overlay ini biasanya digunakan untuk meneliti atau untuk mencari tahu pemetaan beberapa tahun terakhir. Nah, ini nanti bisa berubah sesuai dengan warna ini. Kemudian ada density. Ketika diganti menggunakan tampilan density, maka akan tertampil seperti berikut ini. Kemudian untuk menyimpan dari file ini bisa dengan menyimpannya melalui fitur save ini. Kita klik saja akan muncul jendela baru. Pada dasarnya untuk menyimpan file FOSS-Viewer ini menggunakan sebanyak 2 kali. Misalnya saya simpan lewat folder dokumennya. Misal saya simpan antibakterial ini juga antibakterial 20. Kita oke saja. Ini sudah menyimpan, jadi menyimpan dalam 2 file. Kemudian untuk kita untuk menyimpan dalam suatu gambar, jadi misal pemetaan ini data network ini ya, saya simpan lewat file PNG atau file JPG atau file gambar yang lain, itu bisa menggunakan fitur screenshot ini. Kemudian kita save. Nah, di sini akan tersimpan dalam format PNG dan bisa diganti dengan format yang lain, misal PDF, JPG dan kawan-kawan. Misal saya menggunakan PNG saja, saya save antibakterial. Ini saja saya save. Nah, itu saja tentang penggunaan dari VOS. Nah, sehingga kita mampu mengetahui beberapa topik riset utama yang sering disebut di dalam suatu abstrak beberapa artikel, sehingga kita bisa membuka riset baru ataupun mengikuti riset terbaru di internasional. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.